Tes, suara ibu terdengar? Assalamualaikum. Tinggi terdengar, Bu. Oke. Tinggi, Bu, Eh, terdengar. ada bunyi bising kah atau gimana? Suaranya Ada terdengar. Oh ya, oke, sip.
Ibu mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita awali pertemuan ke-7 dengan cek kehadiran terlebih dahulu. Ibu akan sebutkan nama, kemudian silahkan aktifkan mic-nya dan katakan hadir ya. Seperti itu bagi yang namanya Ibu sebutkan. Jadi ini Ibu sambil ngisi di si akad. Kita mulai dari Ahmad Maulana Rizkan. Ibu, Ya. si Bun tadi mencet ulun. Katanya Bu, mana tadi ya? Adang Bu. Apa aja? Kalau pas ini Ibu mencari ulun, gunakan wajar ketu. Soalnya ulun tulak ada hauran ya. Nanti tolong diinfokan ke kakak, itu kakak tingkat kan ya, angkatan 2017. Di awal kemarin waktu kita pertemuan di Google Meet, waktu pertemuan awal pembahasan tentang kontrak perkuliahan dan sebagainya, bahwa kalau yang bersangkutan berhalangan hadir untuk memberikan konfirmasi kepada Ibu secara langsung gitu ya Pak ya. Tolong nanti diingatkan kalau bisa hubungi Ibu gitu kan, jangan lewat teman gitu ya. Oke, berarti tadi alasannya karena ingin bepergian gitu ya. Bu. Oke, kita lanjutkan. Makasih Eva. Kita lanjutkan ke Alfi Syahrini Norfala.
Hadir, Bu. Oke, kemudian Fadliana Safitri belum hadir ya, atau tadi masuk kemudian keluar. Fadliana belum ada sepertinya. Kemudian Ihda, Hadir, Bu. baik. Siti Rahma, Hadir, Bu. Maya Sarnita, Hadir, Bu. Ayu Sarinawati, Hadir, Bu. baik. Nur Hidayah, Hadir, Bu. baik. Nur Hidayah hadir. Hidayatul Ilmiah, Hadir, Bu. baik. Nadia, Nadia, Hadir, Bu. baik. Mauizatul Hasanah, Hadir, Bu. Rahmi Nurillah, Hadir, Bu. baik. Maya Dwi Arianti, Hadir, Bu. oke. Kemudian Rahmatia, Hadir, Bu. Zulfa, Hadir, Bu. Alda, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir, Bu. oke. Rahma belum ya? Belum hadir kah Rahma? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh hadir ya, suaranya jauh. Eva hadir. Noni, Hadir, Bu. baik. Nur Halida, belum ya. Nur Halidah ya. Indah Purnamasari, Hadir, Bu. baik. Khairun Nisa, Hadir, Bu. oke. Gusti Arsya, Hadir, Bu. Nur Hafiza, Hadir, Bu. oke. Gina Sofia, Gina, oh iya, Ginanya belum ada ya. Norhana, Hadir, Bu. oke. Lutfi, Hadir, Bu. Amir Mahmud, Amir, belumkah si Amir? Zaini, Hadir, Bu. oke. Berarti tadi ada, oke, baik. Seperti yang Ibu sampaikan di WA kita, bagi yang sudah punya buku atau punya pegangan apapun silahkan sambil dibuka-buka gitu kan, biar bisa mengkonstruk pemikirannya di mata kuliah hari ini. Kemudian juga jika saat Ibu menjelaskan nanti suara Ibu misalnya terdengar putus-putus atau kurang jelas atau kurang nyaring, mohon ada satu di antara kalian yang mungkin chat di kolom chat atau sampaikan langsung gitu kan, misalnya disampaikan, Ibu maaf suaranya hilang dan sebagainya, karena Ibu tidak menggunakan mikrofon, mengandalkan mic-nya laptop saja gitu ya. Oke, baik, kita mulai pertemuan hari ini. Berdasarkan RPS kita hari ini, kita akan membahas tentang mana ya file RPS Ibu, sebentar. Kita hari ini akan membahas tentang apa ini? Sudah terlihatkah di tempat pian RPS-nya? Tinggi sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pengertian metode penelitian pendidikan, kemudian jenis-jenis metode penelitian dan pengertiannya, karakteristik metode penelitian dan juga perbedaan metode penelitian. Sebenarnya untuk karakteristik dan juga perbedaan metode penelitian ini kalau di beberapa pembahasan itu kayak jadi satu gitu kan, sudah menunjukkan ciri-ciri atau tanda-tanda daripada metode penelitian tersebut. Nah kemudian kalau anak-anak Ibu misalnya sudah memiliki buku pegangan tadi atau pegangan apapun terkait medpen, pasti akan melihat berbagai macam metode penelitian, atau ada juga yang menyebutnya dengan pendekatan penelitian. Tadi Ibu coba nyari-nyari dari beberapa buku dan juga searching gitu kan, karena kadang ada yang menggunakan kata pendekatan, ada yang menggunakan kata metode. Ternyata pada saat Ibu buka satu buku yang dikarang siapa ya pengarangnya, sebentar, yang dikarang oleh Prof. Sugiono, di sana beliau menuliskan di judul bukunya itu, di judul babnya, perspektif metode penelitian pendidikan dalam kurung pendekatan. Berarti kan memang secara umum ada yang secara umum disamakan gitu kan, kata metode dan juga
pendekatan. Nah, itu terkait pendekatan atau metode penelitiannya. Kemudian juga di metode penelitian ini akan ada beberapa jenis nanti, yaitu ada kuantitatif, kemudian kualitatif, kemudian kalau ada yang megang referensi dari Prof Sugiono, beliau ada menuliskan di sana R&D atau penelitian pengembangan. Kemudian ada juga di buku yang berbeda itu karangannya Prof Sugiono ini banyak mengarang buku tentang penelitian gitu kan, karena memang pakar penelitian. Beliau pernah datang ke kampus kita waktu itu kuliah umum di Pascasarjana. Ada juga satu buku beliau tentang metode penelitian kombinasi. Jadi ada 4 metode penelitian yang ada di dunia penelitian pendidikan ataupun penelitian lainnya. Beda dengan murni gitu kan ya. Untuk di bidang pendidikan sosial dan sebagainya itu biasanya ada 4, ada kuantitatif, kualitatif, kemudian ada apa tadi Ibu sampaikan R&D, dan juga ada kombinasi atau mix method seperti itu ya. Itu terkait dengan metode, macam-macam metode penelitian. Nah, sekarang kita coba membahas dari pengertiannya dulu. Bila Ibu terlalu cepat di ini ya, diingatkan ya. Kalau misalnya terlalu cepat. Oke, kita mulai dari pengertian metode penelitian. Tampilan di layar kalian apa ya yang Ibu tunjukkan? Muncul atau tidak? Muncul Bu, paling. Ya. Ibu nih mau nulis, soalnya kalau di Zoom itu ada layar kosong, kalau di Google Meet kan tidak tersedia tuh. Jadi semoga bisa ditangkap ya, semoga bisa terlihat. Mulai dari pengertian metode penelitian. Ada yang bisa membantu Ibu dari referensi yang dipegang, apa yang dimaksud dengan metode penelitian atau metode penelitian pendidikan? Sebelum Ibu tunjuk siapa yang menjawab, ada yang bisa bantu Ibu apa yang dimaksud dengan metode penelitian atau metode penelitian pendidikan? Siapa? Ada yang mau kah? Coba yuk coba dibuka referensi yang dipunya, baik itu yang PDF kah atau yang buku kah, karena kan beberapa orang kemarin ada yang nanya nih, kayaknya nyari-nyari buku, sudah mulai nyari-nyari bukunya. Yuk, ada yang bisa menyebutkan pengertian metode penelitian pendidikan? Atau coba si Zaini deh, Zaini bisa sebutkan apa yang dimaksud dengan metode penelitian? Mungkin sesuatu cara yang terarah untuk baik. ya. Lutfi, gimana Lutfi? Metode penelitian? Gimana Lutfi? Suaranya Ibu. tidak terdengar ya. Lutfi, apa yang Lutfi ketahui mengenai pengertian metode penelitian atau metode penelitian pendidikan? Atau kegiatan atau cara-cara itu Bu. Kegiatan atau cara-cara gitu ya. Kalau misalnya ya baik, terima kasih Lutfi. Kalau misalnya pernah belajar, Ibu kan kurang hafal ya mata kuliah di PGMI, misalnya ada yang pembelajaran terkait cara-cara mengajar di kelas, itu biasanya ada metode ceramah, kemudian metode apalagi tanya jawab, diskusi. Ya berarti tadi seperti yang disampaikan Lutfi dan Zaini, metode itu suatu cara gitu kan, atau langkah-langkah atau kegiatan. Kalau misalnya yang pegang bukunya Prof Sugiono, di sana di bukunya Prof Sugiono itu dituliskan bahwa secara umum metode penelitian itu dapat diartikan sebagai cara, karena dia penelitian jelas berarti caranya adalah cara yang ilmiah atau ada dasarnya gitu kan, cara ilmiah. Cara ilmiah ini untuk apa? Untuk mendapatkan data, kemudian
cara-cara ilmiah itu dilakukan juga dengan tujuan dan juga kegunaan tertentu ya. Namanya salah, tujuan dan kegunaan tertentu. Kegunaan tertentu. Jadi kalau secara umum, kalau kalian nanya apa sih metode penelitian gitu kan, metode penelitian itu adalah cara ilmiah, suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan juga kegunaan atau maksud tertentu. Itu kalau secara umum. Tadi pengertian metode penelitian, diulangi sekali lagi bahwa metode penelitian atau di beberapa referensi ada juga yang menyebutnya dengan pendekatan penelitian. Nah, ini biasanya nanti akan anak-anak ibu tuliskan di bab 3. Ini nanti akan disebutkan metode penelitian, akan disebutkan pada bab 3. Pada bab 3. Jadi tadi metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data berdasarkan tujuan dan juga kegunaan atau maksud tertentu. Sampai di sini dapat dipahami? Dapat dipahami kan anak? Ibu. 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 Tulisannya terlihat atau tidak? Terlihat. Terlihat, Bu. Oke, terlihat ya. Sekarang kita lanjut. Kalau misalnya ke pengertian yang lebih luas lagi berkenaan dengan metode penelitian, bahwa ada yang menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid. Datanya yang valid, karena berkenaan dengan penelitian tadi, datanya adalah data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, kemudian dikembangkan dan juga dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Jadi tadi sebentar ya, Ibu hapus dulu. Oke. Kalau tadi berkenaan dengan metode secara umum, pengertian metode secara umum, selanjutnya tentang metode pengertian metode penelitian pendidikan. Metode penelitian pendidikan dapat kita artikan sebagai cara ilmiah, sama seperti tadi, cara ilmiah. Nanti ujung-ujungnya ada kata pendidikan tuh ya. Cara ilmiah untuk mendapatkan data, datanya yang seperti apa? Data yang valid. Kemudian apa tadi, dengan tujuan dapat ditemukan, kemudian dikembangkan dan dibuktikan. Suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang
pendidikan. Nah, jadi tadi kalau Ibu ulang, pengertian metode penelitian secara umum adalah suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data berdasarkan tujuan dan juga maksud atau kegunaan tertentu. Nah, kalau metode penelitian pendidikan yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid. Sebenarnya tidak hanya di pendidikan gitu kan ya. Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuannya dapat ditemukan, dikembangkan dan juga dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya data yang ditemukan tersebut dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Atau sederhananya tadi adalah cara ilmiah gitu kan, atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan suatu data berdasarkan tujuan dan juga maksud kita melaksanakan penelitian tersebut, itu metode penelitian. Makanya nanti di bab 3 ketika menyusun proposal dan juga skripsinya, anak-anak ibu harus menuliskan pendekatan dalam penelitian ini, atau misalnya ada juga yang menuliskan metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah misalnya pendekatan dalam kurung metode kuantitatif. Kemudian ada juga yang misalnya menuliskan kualitatif. Kemudian ada juga yang menggunakan R&D. Kemudian ada juga yang menggunakan mixed method dan sebagainya. Nah, nanti baru setelah menuliskan pendekatan akan dituliskan juga atau dijelaskan juga mengenai jenis penelitiannya. Karena ada berbagai macam jenis penelitian gitu kan. Kalau kalian membaca lebih lanjut mengenai buku-buku penelitian, di sana ada dijelaskan misalnya untuk pendekatan atau metode kuantitatif ada penelitian berupa survei, kemudian ada penelitian korelasional, kemudian ada penelitian eksperimen dan sebagainya. Kemudian di kualitatif misalnya ada penelitian lapangan, kemudian di mixed method menggunakan penelitian yang kadang condong ke arah kuantitatifnya, kemudian ada juga yang condong ke arah kualitatifnya, itu mixed method. Kemudian di R&D-nya menggunakan penelitian pengembangan dan sebagainya. Itu nanti jenis-jenisnya. Jadi ibu ulang sekali lagi, metode penelitian ini nanti akan anak-anak ibu sebutkan di bab 3. Ibu tuliskan ya, metode penelitian. Pada beberapa referensi ada yang menyebutnya dengan pendekatan penelitian, dan yang ini akan dituliskan pada bab 3. Misalnya menggunakan kuantika, kuali, kemudian mixed method, juga R&D. Setelah menyebutkan metode penelitian atau pendekatan penelitian, baru nanti dijabarkan jenis penelitian yang digunakan atau dilakukan, jenis penelitian yang digunakan atau dilakukan. Sampai sini paham anak-anak? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lebih lanjut ke jenis-jenis metode penelitian? Ada yang ingin bertanya dulu kah terkait pengertian? Nanti pengertian yang kayak gini tuh tidak masuk di UTS, karena kan UTS-nya kita kemarin nganalisis artikel. Jadi sekedar tahu bahwa ini loh yang dimaksud dengan metode penelitian. Jangan sampai nanti pada saat seminar proposal dan juga sidang skripsi ketika ditanya penguji atau ditanya dosen pembimbing apa itu metode penelitian, tidak bisa menyebutkan. Misalnya ada juga yang bertanya, samakah atau bedakah pendekatan penelitian dengan metode penelitian gitu kan. Searching saja nanti pasti akan menemukan ketika nulis pendekatan penelitian yang munculnya juga metode penelitian. Seperti itu ya. Gimana ibu lanjutkankah atau ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Di chat itu ada si Sylvia Anissa ya, jaringan di tempat dia katanya cuma 3G, kadang-kadang ada suaranya, kadang-kadang tidak. Ini semoga ya hasil rekaman hari ini terdengar. Ini ibu coba rekamkan juga
nanti akan coba ibu uploadkan di akun YouTube-nya ibu biar nanti bisa dilihat kembali oleh kita untuk dipelajari kembali. Kemudian kita lanjut masuk ke jenis-jenis metode penelitian. Jenis-jenis metode penelitian seperti yang ibu sampaikan tadi, jenis-jenis metode penelitian. Ada kuantitatif, metode kuantitatif atau pendekatan